Oke, kali ini ya karena saya memang sedang membuat video-video terkait tentang Dak Kraton, saya menemukan komentar dari saudara @ir.fnd. Nah, baik, jadi akan saya jawab ya. Apa nggak bahaya, boys? Nggak bahaya tak? Alhamdulillah dan semoga tidak ya, karena mau bagaimanapun Dak Kraton, terus yang genteng, dakcor ataupun dak-dak yang lainnya itu semuanya memiliki bahayanya masing-masing. Jadi nggak cuman Dak Kraton aja yang berbahaya, tidak. Dakcor pun memiliki resikonya sendiri, genteng pun juga memiliki resikonya sendiri ya. Itu juga salah satu resikonya genteng ya. Nah, ini kembali lagi ke topik kita. Gak bahaya tak? Apa nih mas? Man. Oke, lanjut. Nggak bahaya tak? Ya, semoga tidak ya. Dan semoga mungkin yang mereka yang sedang ngecor dengan dakcornya juga tidak bahaya. Semoga, karena saya mendoakan semuanya aman-aman saja. Nah, kalau pembahasannya ke yang saya lakukan ini, saya berdoa tidak bahaya, dan karena saya juga sudah memasang ya, jadi ini bukan pertama kali, ini yang kedua kali saya masang di rumah saya sendiri. Ini proyek yang kedua, aslinya meneruskan ya, karena bangunan ini pernah mangkrak ya guys ya. Jadi ini saya bangunnya waktu sebelum pandemi. Rumah ini saya memulai membangun itu sebelum pandemi, dan karena terkena pandemi akhirnya saya berhenti untuk tidak meneruskan karena memang ekonomi sedang sulit ya. Jadi bangunan yang ini sebelum saya bangun yang atas ya. Jadi yang pertama saya masangnya malah yang ini. Jadi ini sudah lama. Ini beda tipe. Ini tipe yang versi kedua. Ini yang versi pertama. Jadi malah sekarang saya menggunakan versi 1. Yang dulu saya menggunakan versi yang kedua. Apakah enggak bahaya tak? Nih. Ini atasnya tandon, guys. Atasnya dak ini adalah tandon. Dan kalian lihat ya, setiap hari tandonnya selalu over kapasitas, over isi, overload ya. Jadi selalu tumpah. Ini setiap hari, nggak musim hujan, nggak musim panas, setiap hari mesti tumpah. Dan sudah melewati beberapa musim hujan karena sebelum pandemi ya. Jadi sudah melewati beberapa kali musim hujan dan aman-aman saja, tidak bocor. Ini belum finishing karena memang saya belum selesai membangun rumah saya ini. Jadi ini belum finishing. Ini masih tahap meneruskan yang sana dulu, ruang tamu dulu. Terus ini bikin yang untuk kamar mandi nanti, untuk yang dapur nanti ya. Jadi ini memang pembangunan saya masih berlanjut. Dan ini yang sudah lama dan hasilnya ya kuat menurut saya. Jadi kalau misalkan nampaknya sekarang masih amburadul ya maaf, karena ini memang belum finishing. Ini besok kalau sudah semuanya mendekati bagus gitu ya, nanti finishing, nanti akan saya pernis biar motifnya juga nggak hilang tapi tetap warnanya bagus gitu. Di finishing pakai pernis kata Pak Tukang sih. Nah, untuk masalah kekuatan, jadi sebelum pandemi sampai sekarang itu di sini juga sudah mengalami yang namanya gempa bumi juga ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah dengar berita itu selama 2019 sampai 2023 itu ada gempa di mana aja, dan di sini pun juga sering terasa. Nah, hasilnya ya biasa saja. Nah, karena ini bangunan lama ya jelas pasti sudah berlumut, sudah lumutan itu. Tapi karena sekarang musim panas, lumutnya kering ya.
lumutnya kering nih. Ini masih berlumut karena terus-terusan kena air tandon. Nah, kondisi atapnya gimana? Kondisi atapnya seperti ini ya. Kondisi atapnya seperti ini. Ini tandon. Saya naik dulu ya. Ini yang masih proses. Naik dulu. Nah, itu masih proses. Ini tandon. Ini udah lama guys. Tandonnya juga udah lumutan tuh. Karena ya tiap hari kena air. Entah itu airnya dia sendiri yang tumpah ataupun air hujan. Jadi ya seperti itu hasilnya. Atapnya selalu kena air. Biasa aja. Sering kena efek gempa. Jadi gempanya bukan di rumah saya, bukan. Tapi radius berapa puluh kilometer itu kan kalau namanya apa gempa kan pasti juga terasa dan ya kenceng. Tapi alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Ini pengalaman ya. Ini share saja. Saya bagikan saja pengalaman saya karena saya juga bukan penjual dari dak ini. Saya tidak menganjurkan kalian juga karena saya pengennya malah tidak terlalu banyak orang pakai, jadi unik di rumah saya itu malah jadinya unik. Kenapa kok pengennya unik? Ya saya pengen beda dengan milik orang-orang ya. Untuk plafonnya saya nggak pengen di plafon lagi, cukup ini saja, dak ini saja sudah jadi satu dengan plafonnya, nggak perlu saya tambahi PVC. Saya pengennya alamian begini ya, kesannya klasik, estetik gitu. Yang kedua, keuntungan bagi saya adalah agak hemat, sedikit lebih hemat daripada pakai cor yang itu, dak konvensional, dak cor itu menurut saya. Karena saya kan juga sempat tanya-tanya teman-teman yang sudah ngecor daknya pakai cor itu habisnya berapa. Terus saya juga memperhitungkan untuk masalah tenaga ya, dan juga hasil. Nah, kenapa kok hasil? Karena kalau dak cor biasa konvensional itu hasilnya kan pasti semen, atau maksudnya ada serat-serat semen, serat-serat misalkan pakai kayu ya, nanti ada bekas kayunya, belapak kayu itu. Kalau pakai seng ya ada bekas sengnya. Dan saya harus memplafon atau mengasih polesan semen, apa IACI ya namanya. Maaf kalau saya salah, tolong diperbaiki dan mohon dimaafkan. Jadi kalau ini saya cukup memberikan pernis. Efeknya ya nanti gambarnya seperti ini, gambarnya nanti akan seperti ini hasilnya. Jadi seperti itu ya kenapa saya memilih dak keraton. Saya juga tidak menganjurkan kepada kalian juga. Kenapa? Bukannya jelek, bukan, karena saya nggak mau aja banyak yang pakai ini. Saya pengennya unik ya. Di tempat saya satu desa ini belum ada yang seperti ini. Minimal saya agak bangga lah ya, ada sedikit rasa bangga. Tuh masih banyak yang belum kepasang. Itu rencananya dipasang di dapur dan juga kamar mandi. Jadi kalau menurut saya ada sedikit rasa bangga ketika saya beda dengan orang lain. Dan untuk masalah kekuatan kurang lebih sama, itu menurut saya. Jadi kalau kalian mungkin sudah lebih profesional daripada saya, punya pendapat lain, ya nggak apa-apa, kan namanya pendapat boleh beda. Tapi menurut pengalaman saya, yang saya sudah pernah memasang dak yang itu, yang sudah terpasang itu selama kurang lebih 2 tahun itu, ya kena gempa ya alhamdulillah nggak apa-apa, nggak ada retak juga di atas. Kan kalau bawah nggak kelihatan retak karena memang bentuknya atau gambarnya kan seperti itu. Kalau ada keretakan kan mungkin nggak kelihatan kalau dari bawah, tapi kalau dari atas alhamdulillah juga nggak ada keretakan. Kalau memang bahaya loh ya, kalau memang bahaya kan kemungkinan ada retak-retaknya di atas dan juga bocor. Jadi selain retak juga pasti bocor. Tapi alhamdulillah di tempat saya ini, di rumah saya itu alhamdulillah untuk yang sudah terpasang di sana selama kurang lebih 2 tahun itu aman jaya, alhamdulillah. Jadi bila tanya nggak bahaya ta, jawaban saya
tidak bahaya. Nah, ini saya melanjutkan pembangunan karena alhamdulillah sudah ada rezeki lagi, sedikit-sedikit saya nambah ya. Kalau saran saya mending kalian yang sudah kaya-kaya pakailah dakcor saja, karena itu banyak yang mendukung kalian, banyak yang menyarankan gitu loh. Banyak yang menyarankan. Jadi saya juga nggak terlalu banyak user seperti ini, rasa bangga saya tidak akan berkurang. Ya, saya akan lebih bangga karena saya beda gitu. Jadi saya menyarankan agar tidak ada yang seperti saya. Tapi kalau misalkan ada yang pengen seperti ini, ya hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Cara pemasangannya juga saya sepilkan, nanti kalian bisa ikuti. Tapi saya tidak menyarankan ya, jangan seperti saya, karena saya nggak mau banyak yang pakai ini, biar estetiknya saya banggakan sendiri gitu loh. Terus terang di desa saya, satu desa itu saya pernah tanya pak tukang yang saya kan sering ketemu tukang-tukang juga karena kebetulan relasi banyak di sini, dan mereka rata-rata di daerah sini tidak ada yang pakai seperti ini. Satu desa ini loh ya, satu desa. Jadi kan saya ada bangga tersendiri apabila saya beda. Masalah kekuatan saya sudah buktikan di sana gitu. Jadi itu ya jawaban saya ya kepada Mas @ir.fnd itu. Jadi mohon maaf apabila mungkin pengalaman saya jauh di bawah Anda. Saya juga memaklumi karena saya juga belum tua, pengalaman saya juga masih sedikit minimal, tapi saya sudah pernah pasang yang dak itu. Dan kok bisa membandingkan dengan dakcor? Kalau kamu saja rumah tidak pakai dakcor, ya kan teman banyak, relasi banyak, dan saya tanya ke mereka yang ekonominya sama dengan saya. Kalau mungkin Anda ekonominya lebih bagus daripada saya, Anda lebih kaya, ya alhamdulillah pakai cor saja lebih aman ya. Itu saran saya. Terima kasih telah mampir di channel saya, terima kasih dukungannya, terima kasih komentarnya. Mohon maaf apabila mungkin penjelasan saya tidak menyenangkan ya, tapi saya bermaksud hanya membagikan saja pengalaman saya tentang dak keraton ini. Terima kasih ya.